Setelah wafatnya Nabi Muhammad, negara Islam berkembang pesat pada masa pemerintahan dua khalifah pertama. Mesir, Palestina, Suriah, Mesopotamia, dan Iran berhasil ditaklukkan. Kekuatan dan penyebaran kekuasaan dalam waktu yang singkat membawa gangguan dan provokasi besar. Pada masa-masa awal Islam, sekelompok orang dibawa dari Mesir oleh seorang Yahudi Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Ia menyamar sebagai Muslim dan membunuh menantu Nabi Muhammad serta khalifah ketiga Utsman bin Affan. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan hal menarik yang ada di dunia ini. Kerusuhan yang terjadi setelah kematian sang khalifah berlanjut pada masa hidup menantu Nabi yang lain dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Di antara para sahabat Nabi, persoalan menghukum para pembunuh Utsman menyebabkan perbedaan pendapat yang mencolok. Masalah ini berkembang dan menyebabkan para sahabat bertengkar di antara mereka sendiri. Mereka yang berpihak pada Ali dalam perang disebut Syiah atau pendukung. Abdullah bin Sabah memainkan peran utama dalam pecahnya perang. Ia mengaitkan keutuhan dengan Ali. Khalifah Ali ingin menghukum mati orang ini, tapi ia takut akan hasutan yang berkembang dan mengirimnya ke pengasingan. Namun, Abdullah bin Sabah tidak tinggal diam dalam pengasingannya. Ia mulai mengatakan bahwa 3 khalifah sebelum Ali telah merampas haknya untuk menjadi khalifah. Ia memalsukan hadis-hadis dan menjauhkan orang-orang Syiah dari cabang Sunni. Ia juga meletakkan dasar-dasar Syiah yang mirip dengan Katolik dalam agama Kristen. Syiah terpecah menjadi beberapa sekte dari waktu ke waktu. Mereka yang menerima Ismail, salah satu cucu Ali, sebagai imam, menggunakan nama Ismailiyah. Kaum Ismailiyah mendirikan Daulah Fatimiyah dengan pusatnya di Kairo. Kekuasaan mereka menyebar ke Afrika Utara, Sisilia, dan Arab. Setelah Khalifah ke-8 Fatimiyah wafat, Ismailiyah terpecah menjadi 2 cabang. Sebagian mendukung putra sulung Khalifah, Nizar, dan dikenal sebagai Nizari. Di antara kaum Ismailiyah, seorang dokter ahli mata Yahudi bernama Maimun Al-Qaddah yang mengikuti jejak Abdullah bin Sabah mendirikan Batiniyah. Batiniyah adalah sebuah sistem kepercayaan hermetik yang mirip dengan Kabalah Yahudi. Kepercayaan tersebut dibentuk melalui pencampuran filosofi Mesir kuno dan Plato dengan agama-agama seperti Zoroaster dan Manikeisme. Kaum Batiniyah mengatakan bahwa Al-Quran memiliki makna yang tampak zahir dan makna yang tersembunyi yaitu batini. Makna zahir seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya tidaklah penting melainkan hanya bersifat simbolis. Yang terpenting adalah makna yang tersembunyi yang tidak semua orang dapat memahaminya. Mereka yang menyebarkan keyakinan ini disebut da'i. Salah satu penganut Syiah Ismailiyah yang mendukung Nizar adalah Hasan Nisabah. Hasan merupakan putra seorang imam Syiah yang kemudian menjadi seorang misionaris batini atau seorang da'i. Ia pergi ke Mesir pada tahun 1076 dan belajar di sana. Ketika kembali ke Iran, ia memulai pekerjaan misionarisnya dengan nama Ad-Da'watul Jadidah, yaitu propaganda baru. Hasan bersama dengan orang-orang yang ia kumpulkan merebut benteng Alamut di Dailam pada tahun 1090 dan menjadikannya sebagai markas. Ia mengklasifikasikan para anak buahnya dan membentuk organisasi baru. Ia juga menyatakan dirinya sebagai Syekh ul Jebel atau orang tua gunung. Hasan menyebut orang-orang yang menyebarkan keyakinan mereka da'i, sama seperti yang digunakan kaum Ismail. Sementara pada para pria yang akan ia gunakan sebagai peneror disebut fedai, atau juga dikenal sebagai fidayen. Hasan Nisabah mengeksploitasi para fedainya yang kemudian dikenal sebagai hasasin di Eropa karena mereka menggunakan hasih atau resin ganja dengan menjanjikan surga bagi mereka.
Menurut penuturan pengelana Venesia, Marco Polo, Hasan memiliki surga palsu yang dibangun di sebuah lembah dengan taman-taman yang indah untuk alasan tersebut. Kaum Hasasin yang kemudian disebut Asasin mengorganisir pembunuhan terhadap para pemimpin daulat Sunni yang menentang propaganda Batiniyah, terutama orang-orang Turki Saljuk yang menjadi musuh terburuk mereka. Metode pembunuhan para Asasin mirip dengan Sicar Yahudi yang berasal dari Palestina pada abad pertama sebelum Masehi, yaitu Sicari adalah bentuk jamak dari bahasa Latin Sicarius yang berarti tukang belati. Para Asasin menyembunyikan belati di balik jubah mereka dan menikam target dengan cara mendekati korban secara diam-diam pada siang hari. Pembunuhan para Asasin terus berlanjut di sekitar Iran dan Suriah pada masa syekh-syekh lain yang menggantikan Hasan Nisabah setelah kematiannya. Perlu diketahui bahwa tidak ada orang Yahudi atau Syiah yang menjadi korban, karena terdapat banyak orang Yahudi yang berafiliasi dengan ordo ini. Sebagai contoh, ketika pemimpin Muslim Salah ad-Din Ayyubi atau yang lebih dikenal di Barat sebagai Saladin menandatangani perjanjian dengan tentara salib pada tahun 1192, ada sekitar 4.000 orang Yahudi di antara para Asasin. Daulat Fatimiyah Ismailiyah kehilangan Yerusalem ke tangan Turki pada tahun 1073, tetapi mereka berhasil merebutnya kembali pada tahun 1098. Sementara itu, Paus mulai mengumpulkan pasukan tentara salib di Eropa untuk melawan Turki guna membantu Kekaisaran Romawi Timur. Akibat perang salib ini, Fatimiyah kehilangan Yerusalem yang baru saja mereka rebut dari Turki setahun yang lalu. Namun kali ini jatuh ke tangan tentara salib. Tentara Kristen mendirikan kerajaan Yerusalem di sini, yang akan bertahan selama hampir 200 tahun. Tentara salib dan Nizari Ismailiyah memiliki musuh yang sama. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih dekat seiring berjalannya waktu. Kehormatan dan suguhan anggur, musik, ganja, serta gadis-gadis penari diberikan kepada tentara salib saat mereka menjadi tamu Asasin. Tentara salib ingin mendirikan organisasi serupa. Oleh karena itu, Hages Defiance, penasihat utama Raja Yerusalem Baldwin II, mendirikan Ordo Kesatria Templar di Yerusalem pada tahun 1118. Struktur organisasi Templar diatur sesuai dengan Asasin. Templar diklarifikasikan sebagai kesatria, esquires, dan lay brethren, yang setara dengan klasifikasi Asasin sebagai Refik, Fedai, dan Lasik. Yang paling penting, kepercayaan dan ritual esoterik Asasin mempengaruhi Templar. Kedua kelompok ini melakukan upacara yang mirip dengan upacara inisiasi Masonik saat ini ketika merekrut anggota baru ke dalam sekte tersebut. Salah ad-Din Ayyubi, Sultan dinasti Ayyubiyah, yang membersihkan Mesir dari kaum Syiah dan menegakkan kembali persatuan Islam, menunjukkan kepada para Templar belas kasihan yang ia tunjukkan terhadap orang-orang Kristen di kota itu ketika ia menaklukkan Yerusalem pada tahun 1187. Ketika seluruh Suriah dan Palestina jatuh ke tangan Muslim pada tahun 1291, sisa anggota Templar juga meninggalkan tanah Islam dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Bangsa Mongol menghancurkan Kastil Alamut milik kaum Asasin yang telah melemah selama bertahun-tahun. Beberapa Asasin terus menyebarkan keyakinan esoterik mereka dengan melarikan diri ke Azerbaijan dan Anatolia. Beberapa tahun kemudian, sebagian dari mereka pergi ke India bersama Hasan Ali Shah yang merupakan keturunan dari Hasasi Da'i ul-Kebir. Hasan Ali Shah yang mendapat dukungan dari Inggris di sana menjadi pemimpin Nizari di dunia dengan gelar Aga Khan I. Kembali ke Eropa, Kesatria Templar ditindas oleh kekayaan dan sekte sekretarian mereka yang bertentangan dengan iman Kristen. Akhirnya, Paus melarang ordo ini pada tahun 1312 dan menugaskan raja-raja Eropa untuk menangkap semua anggota Templar. Sebagian besar Templar ditangkap dan dituduh oleh pejabat kepausan menghina iman Kristen, menyembah berhala, dan melakukan penyimpangan seksual. Beberapa dari mereka, termasuk guru mereka, Jacques de Molay,
dibakar di tiang pancang di Perancis. Anggota keluarga bangsawan Venesia seperti Dandolo, Dulce, Valeri, Contarini, dan Morosini yang merupakan penghubung antara Eropa dan Timur menetap di kerajaan Yerusalem yang didirikan setelah Perang Salib. Para bangsawan ini memiliki hubungan dekat dengan para Templar dan merupakan sekutu. Ketika sekte ini ditutup, pusat kaum Batini di Eropa menjadi Venesia. Properti dan gereja-gereja dari Templar yang dilarang beralih ke Ordo Kesatria Rumah Sakit Santo Yohanes di Yerusalem, yang dikenal sebagai Kesatria Hospitaler. Para kesatria Ordo ini melarikan diri dari penaklukan Turki, melarikan diri ke Siprus, dari sana ke Rhodes, dan dari sana ke Malta. Hari ini mereka dikenal sebagai Kesatria Ordo Malta.